Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Alfansyah dengan nomor NPM 101211478 dari kelas C12. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang fungsi syahadatain. Ada tiga fungsi dalam syahadatain. Yang pertama ada fungsi individual, yang kedua fungsi sosial, dan fungsi sosial muslim. Untuk yang pertama yaitu ada fungsi individual, syahadat yang menjadikan syarat Islam yang ada pada rukun Islam dilakukan oleh perorangan dengan penuh pertanggungjawaban di hadapan Allah. Untuk pengaplikasiannya sangat berkaitan dengan kehidupan sosial. Yang pertama yaitu membebaskan dosa masa lalu yang tercantum dalam Quran surat An-Nisa ayat 116. Nah, untuk dengan cara apa sih kita melakukan taubat? Yang pertama ada berdoa memohon ampunan, tercantum dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Cara yang kedua yaitu melalui tahkim dan pertaubatan yang tercantum dalam Quran surat An-Nur ayat 2 dan 3 dan Quran surat At-Taubah ayat 12 dan 13. Nah, cara yang ketiga yaitu melalui pelaksanaan syariat syahadatain. Untuk pengaplikasian yang kedua yaitu membebaskan dari segala bentuk penjajahan. Nah, yakni pembebasan dan penghambatan diri terhadap segala sesuatu, benda atau makhluk apapun kecuali penghambaan diri kepada Allah semata. Nah, kebebasannya itu apa aja sih? Ada yang pertama yaitu kemerdekaan jiwa manusia, yang kedua pembentukan jiwa harmonis, dan yang ketiga sumber ketentraman jiwa dan sumber kekuatan jiwa. Nah, untuk fungsi yang kedua yaitu ada fungsi sosial. Fungsi sosial syariat syahadatain dalam masyarakat muslim yaitu sebagai transaksi sosial antara individu dengan institusi masyarakat muslim. Transaksi sosial ini menimbulkan ikatan sosial dan interaksi sosial dalam masyarakat muslim. Nah, fungsi sosial ini terbagi menjadi tiga, yaitu ada ikatan sosial, transaksi sosial, dan interaksi sosial. Nah, untuk ikatan sosial ini adalah bagian dari sistem nilai yang telah disepakati kebenarannya oleh sistem sosial, misalnya komunisme, kapitalisme, Pancasila, dan sebagainya. Nah, untuk syahadatain sendiri adalah fondasi al-Islam sebagai akidah dalam masyarakat muslim. Akidah artinya ikatan yang berarti seseorang yang telah melaksanakan syariat syahadatain artinya dia telah mengikatkan diri dengan al-Islam. Nah, syahadatain juga dapat berfungsi sebagai dasar ikatan persaudaraan atau kuah sesama mukmin karena setelah melaksanakan syahadatain, sesama muslim akan saling terikat dengan kalimat perjanjian dan sumpah yang diucapkannya. Nah, yang kedua ada transaksi sosial. Transaksi sosial ada perjanjian atau kontrak atau komitmen individu terhadap institusi masyarakat yang telah mapan secara struktural. Nah, bila seseorang telah melaksanakan syahadatain, berarti dia telah mengadakan transaksi sosial atau kontrak sosial dengan suatu institusi atau sistem yang memiliki aturan yang berdasarkan aturan Allah. Dan yang ketiga ada interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Setelah seseorang Muslim memiliki ikatan sosial dengan masyarakat Muslim, maka akan terjadi hubungan sosial atau interaksi sosial baik sesama Muslim maupun dengan anggota masyarakat non-Muslim. Nah, interaksi sosial ini juga terbagi menjadi dua, interaksi sosial antara Muslim dengan Muslim atau Muslim dengan non-Muslim. Untuk interaksi sosial antara sesama Muslim dalam masyarakat Islam akan terjadi hubungan sosial budaya maupun sosial politik yang didasari oleh sistem nilai wahyu ilahi atau Islam sebagaimana firman Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 71. Untuk interaksi sosial antara sesama muslim ini terjadi dan etika Islam yang harus dilakukan antara sesama mukmin di lingkungan muslimin atau mukminin sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan sampai 12 di mana di situ menjelaskan bahwa kita antar sesama muslim harus berdamai dan bersaudara. Untuk interaksi sosial antara muslim dengan non muslim yang pertama yaitu ada tidak memaksakan agama kepada mereka yang tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Yang kedua, tidak menghina sesembahan mereka tercantum dalam Quran surat Al-An'am ayat 108. Yang ketiga yaitu berlaku adil dan berbuat baik yang tercantum dalam Quran surat Al-Mumtahanah dalam ayat ke-8 dan Quran surat Al-Maidah ayat 8.
Yang keempat, tidak menjadikan teman setia. Tercantum dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 9. Selanjutnya yaitu tidak menjadikan teman kepercayaan. Tercantum dalam Quran surat Al-Imran ayat 118. Yang selanjutnya ada tidak mengikuti kepemimpinan mereka yang tercantum dalam Quran surat Al-Imran ayat 28. Dan yang terakhir yaitu memerangi mereka apabila mereka memerangi dan menghalangi dakwah Islam yang tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 190 sampai 192. Dan selanjutnya dalam Quran tercantum juga dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 193. Nah, fungsi yang terakhir, atau fungsi yang ketiga, yaitu ada fungsi sosial muslim. Syahadat menjadi pengikat seseorang dengan al-Islam sehingga berkonsekuensi untuk melaksanakan kewajiban dan aturan dalam Islam. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yakni agama yang membawa perdamaian bagi seluruh alam apabila ajaran Islam dapat terlaksana dengan sempurna di muka bumi ini. Nah, ada bagian fungsi sosial muslim. Yang pertama yaitu perjuangan jihad, selanjutnya yaitu terbentuknya wilayah hukum, selanjutnya setelah terbentuknya wilayah ini yaitu melaksanakan aturan Allah, selanjutnya yaitu mengabdi kepada Allah, dan yang terakhir cita-cita hidup ridho Allah. Nah, Islam adalah suatu aturan kehidupan dengan adanya tempat pelaksanaan dan aturan Islam yang tegak sehingga terwujudlah tujuan Khalifah fil ard yang tercantum dalam Quran surat An-Nur ayat 55 dan 56. Ini pula yang menjadi tugas para rasul. Dakwah menjadi kewajiban setiap muslim agar masyarakat dapat saling terikat oleh syahadatain sehingga terciptalah masyarakat muslim sehingga setiap individu akan memperjuangkan dan jihad atas agama Islam. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.